Al-Amin Channel TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas satu hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat dari Imam An-Nasai. Derajat hadisnya sahih, termasuk juga disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, as-siwaku madharatun lil fammi mardhatun lirabbi. Siwak itu adalah pembersih untuk mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb. Siwak di sini maksudnya adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa dalkul asnan, menggosok-gosok gigi dengan tujuan agar mulut dan gigi kita menjadi bersih. Maka di hadis ini beliau mengatakan as-siwaku madharatun lil fami. Siwak itu fungsi pertama adalah untuk membersihkan mulut. Kemudian yang kedua berupa fadilah, yaitu mardhatun lirabbi. Dengan siwak, sebuah amalan yang sangat sederhana tetapi ternyata mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesuatu yang paling kita butuhkan adalah ridho Allah. Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, asal Allah sudah ridho dengan kita, dipastikan Allah akan memasukkan kita ke dalam jannah untuk selama-lamanya. Dalam hadis yang lain berkaitan dengan masalah siwak ini, Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Andaikan tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan mengerjakan sholat. Ini menunjukkan Imam Nawawi juga menyatakan para ulama sepakat siwak ini hukumnya sunnah muakkadah. Maka kemudian beberapa ulama memberikan penjelasan secara lebih rinci tentang bagaimana pelaksanaan menjalankan sunnah berupa bersiwak ini. Imam As-Syafi'i mengatakan, beliau menjelaskan bahwa alat siwak tidak harus menggunakan kayu siwak. Kayu siwak yaitu dari kayu arok atau kayu basam yang biasa kita kenal dengan kayu siwak. Memang itulah yang dulu biasa dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan hakikat dari siwak itu bukan benda atau alatnya, tetapi kegiatan menggosok giginya. Maka dalam Kifayatul Ahyar juga disebutkan yang penting memakai alat yang bisa membersihkan mulut dan gigi, seperti misalnya menggunakan kayu atau menggunakan kain, atau hari ini menggunakan sikat gigi beserta pastanya, maka ini juga termasuk sudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya memang secara afdoliyah memang afdol memakai kayu arok atau kayu basam yang dulu biasa dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dasar hukumnya? Para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan siwak itu tidak harus menggunakan kayu siwak. Dasar hukum yang pertama adalah siwak itu sendiri di dalam bahasa Arab memang maknanya menggosok gigi. Dari kata syaka yasuku, menggosok gigi, sehingga hakikat siwak itu bukan alatnya tetapi kegiatan menggosok giginya. Atau istilahnya dalkul asnan. Yang penting ada kegiatan menggosok gigi. Maka tidak cukup sunnah ini hanya dikerjakan dengan menyemprotkan cairan ke mulut. Ini bukan termasuk sunnah, karena sunnahnya harus ada kegiatan menggosok giginya. Dasar hukum yang kedua adalah bersiwak ini ibadah ghairu mahdzuf. Tidak ada aturan tata cara khusus, maka boleh menggunakan alat apapun. Dasar hukum yang lain, hakikat dari sunnah siwak ini membersihkannya, bukan alatnya, sehingga bebas menggunakan apapun. Termasuk dasar hukum yang lain,
bersiwak boleh menggunakan alat apapun, yang penting bisa membersihkan dan tidak membahayakan adalah dulu ketika Rasul menjelang wafat, kondisi sakaratul maut, dipangku oleh Aisyah. Ternyata Abdurrahman bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar, masuk ke rumah situ, ke rumahnya Rasulullah dan membawa kayu atau dahan pohon kurma, tentunya kayunya kecil. Rasul mengisyaratkan pengen disikat gigi dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Abdurrahman ini. Maka kemudian oleh Aisyah, beliau minta kepada Abdurrahman memberikan kayu kurma ini, kemudian disiapkan, dibersihkan, kemudian oleh Aisyah gigi beliau disikat, disiwak oleh Aisyah. Ini menunjukkan bahwa ternyata Rasul juga tidak selalunya memakai kayu arok. Di akhir hayat bahkan beliau memakai dahan atau kayu dari kurma. Makanya termasuk ulama hari ini, misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa kalau hari ini kaum muslimin menggunakan sikat gigi dan pasta giginya, maka ini juga sudah termasuk sunnah. Makanya jamaah rahimakumullah, karena para ulama mengatakan ini ibadah dan terhukumi sunnah muakkadah, yang penting hari ini setiap kita bersiwak atau bersikat gigi, kita niatkan itu ibadah. Kita niatkan untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini mungkin sudah bertahun-tahun kita bersikat gigi, sehari 2 kali misalnya. 2 kali 30 hari berarti sudah 60 kali. Kali 1 tahun berarti sudah 720 kali. Mungkin kali 30 tahun sudah 20.000 kali lebih. 20.000 kali lebih sikat gigi ini termasuk ibadah atau tidak? Maka tergantung niat kita. Kalau niatnya sekedar membersihkan gigi untuk kesehatan semata, ya tidak bernilai ibadah. Tetapi kalau kita niatkan untuk ibadah, menjalankan sunnah Rasul, menjalankan sabda Rasul tadi, maka insya Allah kita mendapat manfaat yang luar biasa. Sisi kesehatan kita mendapatkan, dan kemudian yang lain adalah kita mendatangkan atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau memang bersiwak atau sikat gigi ini disunnahkan, kapan waktunya kita bersiwak ini? Jawabannya adalah kapanpun waktu bebas. Di waktu kapanpun kita bisa menjalankan sunnah ini, tidak terbatas waktu tertentu. Hanya saja ada 6 waktu yang memang lebih ditekankan untuk mengerjakan sunnah ini. Apa saja 6 waktu ini? Yang pertama adalah ketika berwudu dan akan mengerjakan sholat. Sebagaimana sabda Rasul yang tadi sudah kami bacakan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akuli sholatin. Andaikan tidak memberatkan umatnya, Rasul akan memerintahkan, mewajibkan untuk siwak. Hanya saja karena ini nanti akan memberatkan, ini bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya, maka tidak ada kewajiban, tetapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang kedua adalah ditekankan juga bersikat gigi adalah ketika kita masuk ke dalam rumah, menemui keluarga dan sebagainya. Sebagaimana riwayat dari Ibunda Aisyah, beliau mengatakan, kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali masuk rumah, beliau memulai dengan bersiwak, sehingga menampilkan wajah yang ceria dan bau mulut yang segar. Kemudian waktu yang ketiga adalah ketika bangun tidur. Ya, tentunya kita tahu sendiri bangun tidur kondisi seperti itu lebih penting untuk dibersihkan. Ini berdasarkan sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah ketika bangun tidur biasa bersiwak dan beliau memerintahkan sahabatnya untuk bersiwak ketika bangun tidur. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah ketika mulut berbau. Ketika lama tidak makan, tidak minum, otomatis akan menimbulkan bau. Maka tentu dalam kondisi seperti ini lebih ditekankan, karena yang namanya amaliyah itu lebih ditekankan ketika dibutuhkan. Maka ketika sudah mulut berbau mengganggu orang lain, maka disunahkan. Kemudian yang kelima adalah ketika masuk masjid. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ketika mau beribadah masuk ke dalam masjid. Kemudian yang keenam adalah ketika membaca Al-Quran.
Sebelum membaca Al-Quran juga disunahkan untuk bersiwak. Ini sebagaimana hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau menyatakan dulu kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Maka ini beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk penjelasan beberapa ulama. Kesimpulannya adalah ini kesempatan amal soleh kita, amal soleh yang selama ini sudah kita kerjakan, hanya saja kita perlu menata niat ulang. Jangan-jangan selama ini kita sekedar sikat gigi tanpa niat khusus, tanpa niat ibadah. Maka mulai hari ini kita niatkan, setiap kali sikat gigi kita niatkan ini untuk ibadah, niat untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berniat untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.